datang, bertemu kembali dengan channel Barata Teknik. Kali ini saya akan melakukan pemasangan unit AC tabung APK dengan merek Panasonic menggunakan freon R32. Oke, dengan kapasitas 1,5 PK atau tertulis dalam nameplate 12. Mari kita ikuti cara pengeluaran pemasangan unit AC. Kali ini kita sedang melakukan pengeboran untuk pemasangan indoor unit AC 1,5 PK. Nah, karena tempatnya memang agak ekstrim, jadi teman saya kadang tangannya kena putaran dari sebuah bor berdiameter 6 mm. Oke, dia bilang itu nasibnya mujur karena posisinya hampir mengenai beton dari lubangannya. Hebat ya. Iya, bener. Oke, ternyata perjuangan untuk memasang unit AC itu menyenangkan sebenarnya. Jadi kalau mau belajar untuk pemasangan unit AC, ikuti terus channel kami Barata Teknik. Dan saat ini masih saya skip kembali untuk kerja berikutnya karena durasinya yang sangat panjang. Kemudian setelah beberapa kali pengukuran dan pengeboran, tingkat pemasangan indoor. Nah, indoor sudah terpasang dan dari sudut sana dan kelurusan kiri kanannya, kemiringannya juga sudah tepat. Oke, kemudian kita tinggal pemasangan outdoornya. Seperti biasa, kita akan melakukan flaring atau membuat bunga-bunga untuk penyambungan pipa. Kita menggunakan spring untuk mengurangi orang Jawa penyot, supaya tidak penyot, supaya tidak cemet. Kita menggunakan spring yang ada dijual di toko-toko. Para pendingin dia menjual. Dan ketika ada yang lebih panjang kita potong seperti biasa. Tapi ingat, ketika kita memasang pipa, pastikan tidak ada yang menyempit. Jadi dipastikan tidak ada yang menyempit supaya tidak terganggu aliran freon yang dari indoor tentunya untuk masuk ke outdoornya. Apabila ada menyempit walaupun sedikit, dia akan mengurangi daya dingin dari sebuah AC yang kita pasang. Jadi kita harus sedikit ekstra teliti. Ketika membuat flaring, kita tidak boleh langsung putar. Kita kasih spasi longgar, kuat supaya tidak rusak. Nah, bentuknya seperti bunga dan lurus dari kiri yang melingkar itu lurus, tidak ada yang melipat. Karena nanti akan kita tempelkan ke penyambungnya. Ini untuk ukuran 1/4. Kita juga menggunakan alat flandes atau flaring yang 1/4.
Untuk pemasangan pipa AC atau penyambungan dari indoor ke outdoor, kita harus bisa memastikan kekencangan dari sebuah nut atau baut yang menempel pada pipa-pipa tersebut. Jadi kita tarik ke sana. Kita kasih kunci kuat-kuat, asal tidak sampai pecah ini benar. Kita bisa pakai sedikit naluri, berapa tekanan yang kita putar tentunya. Seperti biasa, sebelum kita mengencangkan ini kita kasih beban sedikit supaya tidak lepas dari skru yang terpasang di sana. Karena ini besar, jadi biasanya kalau kita kasih tenaga sedikit kuat dia akan lepas. Bisa juga patah. Jadi kita harus sedikit hati-hati, memastikan ada perlawanan dari kekuatan. Nah, kita kasih kencang sedikit-sedikit karena kalau langsung kita putar bisa lumpuh. Nah, untuk seperempat tetap kita kasih untuk melawan dari tekanan dari pengencangnya. Dan setelah kita selesai pemasangan untuk penyambungannya, kita harus pastikan vakum, karena seperti biasa kalau tidak divakum ada udara yang terperangkap mengakibatkan berkurangnya suhu dari sebuah AC. Oke, kita tidak perlu menggunakan vakum penghisap yang seperti orang-orang pakai, karena ini pendek, tidak terlalu panjang. Jadi kita menggunakan vakum manual. Kita harus mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam pipa. Kita tekan ini, nah, kita putar beberapa detik. Kita pastikan oke, udara yang terperangkap keluar, kedorong sama freon yang sudah diisi sama pabrikan di dalam outdoornya. Kita pastikan kedua-dua dari keran tersebut membuka, karena salah satu tidak membuka bisa menyebabkan kerusakan atau tidak dinginnya suatu AC yang kita pasang. Kita kasih kuat. Langkah berikutnya tinggal penggawaian, wiring atau perkabelan, penyusunan kabel, menghubungkan unit outdoor dengan indoor yang ada di dalam ruangan tersebut. Kita bekerja karena kita sama-sama pemula, kita menggunakan alat seadanya, asal bisa dengan hasil yang cukup untuk melayani customer-customer kita. Kita lihat AC yang kita pasang, kita pastikan dengan tekanan PSI minimal 110 untuk R32 dan maksimal 150 untuk R32. Sesuai standar SOP, kita harus perkuat perkabelan. Nah, kita cek kabelnya harus benar-benar menempel, karena kalau salah kita pasang kabel mengakibatkan kebakar, panas dan terbakar. Ini ada kesalahan,
Jadi kabel yang terjepit sama yang ada pembungkusnya, karena dia getar kalau ini yang terjepit nanti mengelupas, bisa mengakibatkan tegangan kejut pada waktu servis atau perawatan. Setelah kita pasang indoor, outdoor, kabel, kita cek unit dan lain-lain, maka dipastikan AC sudah siap untuk dijalankan. Demikian tutorial dari pemasangan unit AC, mulai dari indoor, perkabelan, pempipaan, dan sampai siap dijalankan. Terima kasih masih bersama saya, Barata Teknik. Terus ikuti channel-channel kami, karena kami akan berusaha setiap hari mengupload apa yang kami kerjakan dan apa yang bisa saya upload untuk bimbingan bersama belajar kita, khususnya ke alat-alat elektronik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pemasangan, kita lakukan uji coba. Saya sudah menyala tombol power, swing sudah bisa membuka tutup, dan kita matikan, berarti unit AC sudah selesai. Sehingga rapi-rapi nunggu tukang bangunan masih acak-acakan. Oke, dipastikan dari setelah di-off kan swingnya bisa menutup kembali.